Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Blafit, nomor urut 19, dan nomor induk mahasiswa 18423 tugas UAS Komunikasi Bisnis Islami. Oke, untuk soal yang pertama, apa yang perlu diperhatikan dengan sangat penting pada saat Anda melakukan komunikasi tentang produk Anda pada sebuah caption atau tulisan yang Anda masukkan pada sosial media usaha Anda? Jelaskan detail dan alasannya. Apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum bisnis Islam? Untuk jawaban yang pertama yaitu bubuhkan kalimat yang mendorong percakapan. Dalam hal yang perlu diperhatikan ya, yang sangat penting dalam komunikasi memperkenalkan produk kita ya, atau memberikan sebuah caption tulisan di media sosial usaha kita, itu pertama adalah bubuhkan kalimat yang mendorong percakapan ya. Artinya coba buat caption atau media sosial yang mendorong lahirnya interaksi dan suatu percakapan gitu, baik antara kita sebagai brand dan juga dengan para pengikut gitu ya, atau bisa pula percakapan antara para pengikut kita gitu. Jadi bisa ada ruang bicara itu antara si penjual saya sendiri dan customer nanti ya. Contohnya ketika saya membuat caption tentang bagaimana Anda sangat menyukai kopi ya, bagaimana Anda sangat menyukai kopi, caption seperti ini tentunya tidak memancing interaksi ya. Lain halnya kalau di dalam caption tersebut bercerita tentang kesukaan kita pada kopi ya, kita bisa mengajukan pertanyaan ya, kopi seperti apa yang disukai customer gitu. Otomatis customer yang melihat tampilan caption tersebut bisa jadi ikut memberikan pendapat mereka ya. Ya, untuk yang kedua, sertakan ajakan pertinjauan call to action ya. Artinya menyertakan call to action dapat menjadi cara hebat lainnya untuk membuat caption ya media sosial Anda lebih menarik sekaligus mengundang tindakan ya, seperti yang dilakukan social agency atau social media agency. Mereka akan membuat merek Anda memiliki tujuan untuk berada di media sosial, dan caption yang ditulis harus mencerminkan tujuan itu ya. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah tunjukkan personal branding ya. Tata cara penulisan caption di media sosial jangan disamakan dengan penulisan pers atau press release ya, ataupun laporan penelitian, sebab akan terasa membosankan dan kaku ya. Jadi itu tidak sesuai dengan fungsi media sosial yang lebih mengedepankan seni hiburan dan storytellingnya. Jadi kita harus menunjukkan branding kita dengan bahasa yang luas ya, tidak kaku banget terhadap customer, terhadap audiens atau pengikut kita, follower kita ya. Selanjutnya adalah gunakan hashtag dan emoji dengan tepat. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan ya di media sosial yang tidak dapat dilakukan di platform lain, misalnya dalam hal penggunaan hashtag dan emoji ya. Penggunaan dua fitur ini dapat membuat caption kita atau caption Anda jauh lebih baik dan lebih menarik gitu, dan ini juga akan mengundang ya ketertarikan ya pengikut kita dan juga pengikut kita yang akan menjadi calon customer kita ya. Selanjutnya, apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam ya?
kita lihat lagi tadi prinsip kombis Islam itu ada 6 ya. Ada qaulan sadida, perkataan yang benar, qaulan baligha, berdampak efektif, qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik, qaulan karimah, ucapan yang mulia, qaulan layyina, lemah lembut, qaulan ma'syura, yang mudah dipahami. Dan menurut saya hal-hal yang disebutkan di atas tentang bagaimana komunikasi yang menggunakan caption di media sosial di atas, menurut saya dan juga dalam pandangan kombis masih sesuai ya, karena tidak adanya unsur penipuan atau unsur yang berlebihan ya dalam penyampaian suatu produk terhadap konsumen kita, seperti itu. Selanjutnya soal yang kedua, dari seluruh simulasi dan praktik yang Anda sudah lakukan pada topik presentasi, negosiasi, wawancara, dan memahami komunikasi verbal dan non-verbal, tuliskan dan jelaskan temuan Anda tentang seluruh aktivitas kombis di sekitar Anda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jawaban yang pertama, yaitu adanya komunikasi yang tidak etis tentunya. Seperti halnya atasan maupun bawahan yang tidak mengindahkan etika komunikasi bisnis ketika berkomunikasi ya dapat memicu kesalahpahaman dalam komunikasi suatu bisnis ya. Seperti contohnya bawahan tidak memberikan informasi yang utuh ya sesuai fakta yang terjadi di lapangan ya kepada pihak atasan ya. Hal ini akan berdampak pada kesalahan struktur organisasi ya, kesalahan organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan ya. Ini fatal ya ketika di bawahannya tidak jujur gitu, akan menimbulkan kefatalan yang akan berakibat pada perusahaan itu sendiri ya. Selanjutnya itu penggunaan iklan ya. Adapun aktivitas komunikasi bisnis yang tidak sesuai ya dengan etika perspektif Islam, yaitu contoh yang pertama adalah iklan penis ya. Nah, menurut saya iklan ini kenapa tidak etis? Ini karena merupakan iklan penis merupakan iklan pembersih noda dengan menyiram langsung ke orangnya, itu merupakan hal yang tidak dibenarkan ya. Tentunya dalam kehidupan nyata, dan ini berlebihan misalkan kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Menurut saya ini tidak sesuai ya. Kemudian iklan yang tidak mengindahkan nilai-nilai etika selanjutnya yaitu iklan Coca-Cola dan Pepsi ya. Kenapa? Maksud saya itu kedua iklan tersebut saling menjatuhkan produk lawannya gitu. Tentunya dalam persaingan bisnis bisa dianggap wajar, namun ya kembali lagi dalam pandangan perspektif Islam ini sekali lagi tidak dibenarkan ya ketika kita saling menjatuhkan produk lain ya. Islam tidak membenarkan, apalagi komunikasi bisnis perspektif Islam tersebut. Saya rasa cukup ya penjelasan saya mengenai soal dan jawaban. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.